Penjual es, kedengarannya profesi yang sangat sederhana dan kurang menjanjikan ya. Tapi jangan salah, dulu ada loh seorang pribumi dari kelas bawah menjadi Crazy Rich Semarang karena jualan es batu di zaman kolonial Belanda. Kekayaannya yang sebesar 45 juta golden bisa setara dengan 7 triliun rupiah di zaman sekarang loh. Saking kayanya, Crazy Rich ini bahkan dapat perhatian dan privilege khusus dari Ratu Belanda saat itu, Ratu Wilhelmina. Gimana kisahnya? Yuk sama aku, kita bahas bareng-bareng. Tas Ripin diperkirakan lahir pada tahun 1834 di era kolonial Belanda. Sayangnya nggak banyak catatan sejarah yang menceritakan masa kecil dan gimana dia mengasah intuisi bisnisnya. Tapi yang pasti, Tas Ripin tumbuh besar di Semarang. Pas banget saat itu, sektor perdagangan dan ekonomi di kota Semarang lagi bertumbuh dengan sangat pesat. Lahir di waktu dan tempat yang tepat, juga punya kemampuan yang tepat, ternyata berhasil membuat Tasripin menjadi pengusaha yang sangat sukses dan kekayaannya bahkan bisa melampaui orang-orang kaya Belanda saat itu. Emang apa aja sih bisnisnya? Tasripin menjadi pebisnis es batu. Meskipun dia punya beberapa bisnis, tapi pabrik es batu inilah bisnis utamanya. Kok bisa ya jualan es batu jadi sekaya itu? Bisa guys. Karena zaman dulu kan belum ada kulkas. Dan jangan lupa kalau Indonesia ini beriklim tropis. Jadi es batu dibutuhkan buat banyak hal. Dari jualan makanan, mengawetkan ikan, mengawetkan bahan-bahan makanan, dan lain-lainnya. Makanya bisnis es batu ini laris manis di pasaran. Pada tahun 1902, koran De Lokomotif memberitakan bahwa pabrik es Tasripin berdiri di Ungaran, Semarang. 8 tahun kemudian, yaitu tahun 1910, dia juga mendirikan pabrik es di daerah Tetelan, Semarang. Nah, menurut koran De Lokomotif, pabrik es Tasripin menjadi pabrik es terbesar di daerahnya. Hebat banget ya. Selain menjadi saudagar es batu yang termasyur, Tasripin juga punya usaha penjagalan hewan. Menurut laporan koran De Lokomotif lagi di tahun 1902, saudagar ini tercatat memiliki rumah potong hewan di daerah Karangbidara dan Kampung Beduk, Semarang. Gak hanya bisnis daging hewan aja yang dilirik Tasripin, kulit-kulit hewan yang sudah dipotong pun menjadi peluang bisnis baginya. Sehingga Tasripin juga mengelola bisnis kulit. Saking terkenalnya, beliau juga pernah dikutip oleh sastrawan Indonesia, Pramudia Anantatur, dalam tulisannya berjudul Sang Pemula. Sastrawan Pramudia menyebutkan bahwa Tasripin adalah pengusaha kulit termasyur di Semarang. Usaha Tasripin juga tercatat jadi salah satu serikat dagang milik kaum pribumi yang sukses meskipun belum tercatat sebagai badan hukum. Sebelum kita lanjut kisahnya, yuk support channel aku dengan subscribe, like, dan komen. Support kalian berarti banget loh dan bisa bikin aku termotivasi terus buat ceritain kisah-kisah menarik buat kalian. Thank you guys. Dengan kesuksesan semua lini bisnisnya, penghasilan Tasripin per bulan mencapai 30.000 sampai 40.000 golden saat itu. Menurut catatan sejarah, kekayaan Tasripin mencapai 45 juta golden atau kalau sekarang setara 7 triliun rupiah. Bahkan bisa lebih loh. Wah, banyak banget ya. Gimana bisa taunya? Jadi gini, pada saat itu harga 1 liter beras cuma 6 sen. Dengan uang sebesar 45 juta golden bisa mendapatkan 750 juta liter beras. Nah, kalau hari ini harga beras di kisaran 10.000 sampai 15.000 per liter, anggaplah 10.000 rupiah per liter, maka untuk mendapatkan 750 juta liter beras perlu uang sebesar 7,5 triliun rupiah. Meskipun kaya, Tasripin gak serta-merta hanya berfoya-foya aja. Beliau banyak berinvestasi dengan membeli banyak rumah dan tanah di Semarang, seperti di Kampung Ulitan, Dendekan, Gedung Bobrok, Yayanggaten, Kepatihan, dan beberapa daerah lainnya. Dia juga menjadi tokoh terpandang bahkan di kalangan orang-orang Belanda dan Eropa saat itu. Menjadi kaya dan terpandang, ternyata Tasripin juga berbaik hati merelakan salah satu rumahnya
Pondok Boro menjadi tempat tinggal para pekerjanya. Nggak lama kemudian, dia juga memperbolehkan para pekerja untuk menempati rumah-rumahnya yang lain. Nah, para pekerja yang tinggal di rumah-rumah milik Tasripin ini kemudian disebut kaum Boro. Menariknya lagi, kaum Boro ini pun menempati rumah-rumah Tasripin secara turun-menurun. Baik banget ya saudagar satu ini. Bahkan terlalu baik nggak sih? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Berita tentang pribumi yang menjadi Crazy Rich Semarang ternyata kedengaran sampai Belanda dan Ratu Wilhelmina. Sang ratu memberikan perhatian kepada saudagar satu ini. Karena itu, Tasripin berhasil mendapatkan beberapa koin khusus dari pemerintah kolonial Belanda. Koin ini bergambarkan sosok Ratu Wilhelmina di kedua sisinya. Untuk mengapresiasi pemberian ini, Tasripin memasang beberapa koin tersebut di lantai rumahnya. Karena koin tersebut, serdadu Belanda gak pernah memeriksa rumah-rumah milik Tasripin karena takut dianggap penghina ratu. Padahal saat itu, serdadu-serdadu Belanda rutin menggeledah rumah-rumah warga. Bisa dibilang, koin bergambar ratu ini jadi privilege ya buat Tasripin. Kejayaan saudagar Tasripin berakhir pada 9 Agustus 1919 karena beliau wafat pada usia 85 tahun. Setelah itu, tidak banyak pemberitaan koran dan catatan sejarah mengenai bisnis-bisnis Tasripin. Tapi ada beberapa sumber menyatakan bahwa gurita bisnis Tasripin diteruskan oleh anak-anak dan keluarganya. Putra sekaligus penerus yang paling terkenal adalah Ahmad Hasan. Beliau meneruskan usaha ayahnya hingga beliau tutup usia pada tahun 1937 di usia 72 tahun. Sayangnya setelah Ahmad Hasan wafat, tidak ada lagi penerus bisnisnya. Sehingga kekayaan Tasripin yang tadinya bombastis terus-menerus merosot. Kabarnya, perusahaan Tasripin pun berakhir pada tahun 1950-an. Selain memberikan warisan kepada keturunannya, Tasripin juga memberikan warisan pada masyarakat sekitar. Selain meningkatkan perekonomian Semarang saat itu, beliau juga membangun Masjid At-Taqwa di Kampung Kulitani, Semarang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang perjuangan Tasripin? Seorang pribumi yang mau berjuang dari nol sampai menjadi Crazy Rich Semarang yang terpandang. Apa sih inspirasi atau hikmah yang bisa kamu dapat dari perjuangan beliau? Komen di bawah ya. Menarik ya, ternyata bisa loh kita menjadi sukses dan terhormat dari bidang yang sangat sederhana. Thank you for watching and have a nice day. Bye-bye.